Oke, baik teman-teman, selamat pagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman dalam kondisi yang selalu semangat, sehat, dan selalu sedia pakai data ya. Oke, hari ini kita membahas yaitu tentang POI, yaitu Point of Interest atau Center of Interest. Ya, ini akan kita bahas ketika besok kita udah mulai masuk ke area lingkungan desain atau layouting majalah ya, dimana ini sangat penting ya, point of interest atau center of interest ya. Kalau teman-teman sering misalkan kita jalan ya, naik motor ya, ada yang jual majalah seret, kita lihat sekilas majalah seret, masih yang kita lihat yaitu mungkin dari sisi judul atau mungkin dari sisi model yang ada di majalah tersebut. Nah, itu adalah salah satu sesuatu yang bisa ditangkap mata secara sekilas. Itu disebut dengan point of interest atau titik yang membuat orang itu akan terfokus melihat. Nah, itu sangat penting dalam dunia desain visual. Ya, contohnya adalah kita sering melihat di cover majalah. Nah, point of interest itu adalah, saya contohkan, simulasikan seperti ini ya. Ini contohnya ada sebuah majalah ya. Nah, point of interest adalah bisa juga sebuah dari bisa juga dari sisi majalahnya, bisa juga point of interest dari sisi judulnya atau mungkin dari modelingnya ya. Ini penting biar orang ke branding, orang istilahnya ketika majalah, majalah tentang fashion misalnya majalah Sakinah misalkan, atau mungkin majalah tentang hidayah mungkin. Nah, itu sih orang akan akan terbranding, jadi itu bagus ya. Bisa juga dari sisi titelnya atau mungkin dari sisi modelingnya. Nah, center of interest ya teman-teman ya, itu bisa sangat beragam titiknya. Titiknya bisa terpusat di tengah seperti ini ya. Misalnya ini titik untuk kita membuat center of interest di bagian tengah sini, boleh ya. Seperti ini, atau mungkin bagian sini ya, dalam sebuah cover majalah ya. Bagian sini, bagian sini, bagian sini itu boleh. Tengah sini ini boleh. Tapi ingat teman-teman ya, pastikan center of interest itu hanya satu ya. Center of interest hanya satu ya. Kalau kita lihat nih, kita misalnya saya buat titik fokus di tengah, maka ini udah cukup bagus. Kalau misalnya center of interest kita buat banyak, gimana Pak kalau banyak? Misalnya seperti ini ya, kita buat banyak, di tempat yang banyak, misalnya nanti ada judulnya, ada mungkin, terus nanti ada model-modelnya dari berbagai tempat kayak gini ya kan, seperti ini, berbagai banyak center of interest, maka nanti majalah Anda bisa dikatakan terlalu rame. Kalau orang bilang majalah, nanti Anda baca majalahnya akan menjadi majalah yang sangat norak, dan seolah itu kayak kita melihat itu capek, karena mata juga punya psikologi ya. Dan bahkan ketika kita lihat sekilas terlalu banyak rame yang kita tampilkan di sana, bisa jadi malah nanti membuat majalah kita tidak terfokus dan orang tidak akan mudah mengingat. Maka center of interest itu usahakan hanya satu bagian ya. Misalkan di sini, atau mungkin kita contohkan di tengah, yang kasusnya sih kita akan membuat semacam satu istilah yang sering kita lihat adalah modelingnya. Contohnya kita membuat modeling, pura-puranya saya membuat sebuah model orang gitu ya. Ya anggap aja ini orang gitu ya, seperti ini. Saya membuat model orang seperti ini, anggap ini orang ya. Jelek nggak apa-apa ya, karena cuma pura-puranya saya membuat orang dulu. Oke, nggak apa-apa ya, ini udah pro loh, ini pro tuh modelnya ya seperti ini aja cukup ya. Terus kita membuat lagi di paste, saya taruh sini, ini kakinya. Saya anggapnya bener, ini kaki kok horor Pak, ya wis nggak apa-apa, anggap aja ini nggak horor ya, anggap aja ini adalah karya seni yang sangat menawan ya. Saya copy, saya paste, saya taruh sini, terus saya geser, coba saya satukan, bisa nggak? Nah, ini orang. Ya wes, nah ini saya buat ini ya, center interest ya, kayak satu orang gini set, dan biasanya modelnya bisa satu orang, dan makanya ada kasus tertentu center of interest biasanya juga menutupi dari judulnya, judul majalah. Misalkan kita ada majalah Sakinah atau majalah apa gitu ya, bisa seperti ini. Nah, karena kadang ketika majalah, misalnya itu majalah ya, Femina gitu ya, Femina misalkan, itu mereka kadang bahkan ekstrim banget modelingnya yang mereka tonjolkan, itu sebagai point of interestnya atau center of interestnya.
itu mereka tonjolkan sebagai POI, point of interest. Ya karena ketika orang melihat oh dengan model yang cewek-cewek berhijab segala macam, oh itu adalah majalah dari majalah femina. Jadi orang akan tahu. Misalkan ada majalah bubu yang tulisan bubunya ketutup kelinci besar sampai telinga dari kelinci menutupi tulisan bubunya sampai kelihatan. Tapi orang tahu bahwa itu adalah majalah bubu karena branding dari modelnya cukup bagus. Nah itu ya. Jadi bisa juga untuk itu bisa menggunakan seperti contoh kasus. Dan biasanya juga kalau bisa ya. Nah Pak, pertanyaannya Pak, kalau misalkan saya modelingnya lebih dari satu Pak, ingat ya boleh lebih dari satu, tapi misalkan Anda kasusnya saya membuat modeling seperti ini ya. Misalkan ada 2 atau mungkin 3 seperti ini ya. Nah, ini boleh, cuman ingat prinsip POI tadi yang kita tahu adalah hanya ada satu center of interest seperti ini. Nah Anda tahu bisa mainkan sebenarnya, misalkan ada banyak modeling kayak gini ya, bisa juga Anda mainkan dari sisi skala, misalkan yang paling tengah Anda lebih besar, nah yang lain dia lebih kecil. Nah ini kan orang akan melihat oh, ini center of interestnya dari sisi kita bermain scale ya, skala depan, atau mungkin ada satu mungkin nggak harus di depan, mungkin yang ini yang paling kiri dia yang lebih besar. Jadi tergantung Anda membuatnya seperti apa, seperti ini bisa ya. Atau misalkan Pak, kebetulan saya sudah membuat majalah di mana saya membuat itu kayak kesebelasan Pak, misalkan orangnya banyak seperti ini, dan itu udah nggak bisa diskala Pak karena kita fotonya bareng-bareng Pak. Gimana? Bisa juga teman-teman siasati dengan saya kira bisa editing nanti yang lain, misalkan warnanya monokrom ya kan, mungkin ada satu kaptennya atau siapa dari center dia kasih warna beda merah, jadi bisa Anda mainkan di warna. Jadi yang penting prinsipnya adalah kita bisa membuat salah satu bentuk fokus dari sebuah center of interest, itu sudah sangat memenuhi syarat ya. Nah jadi ingat, syukur-syukur kalau Anda jenius bisa center of interestnya. Ini memang tricky ya, bisa juga nanti dapat 2, yaitu dari sisi judulnya atau mungkin dari sisi modelnya atau mungkin bareng-bareng. Tapi ini harus benar-benar proses yang sangat matang dan jeli untuk membuat konsep seperti ini. Nah saya contohkan beberapa majalah ya, ketika mereka mengedepankan dari center of interest atau point of interest. Saya contohkan di sini ya, majalah Popcorn. Nah ini ya, kita lihat center of interestnya ada Harry Potter ya, karakter Harry Potter luar biasa banget gitu ya, ngeri ya Harry Potter karena dari J.K. Rowling luar biasa, hanya dari sebuah ide ya maka bisa menjadi sebuah menguasai dunia dengan sebuah novel ya. Nah, sebuah novel diterbitkan aja sudah luar biasa, apalagi sebuah novel diterbitkan berbagai edisi dan luar biasanya diterbitkan dalam sebuah film, dan filmnya tidak hanya 1, 2 tapi beberapa kali gitu ya, luar biasa. Ini J.K. Rowling ini kayak 7 turunan ya, bahkan 7 turunan nurun lagi ke 7 tetap masih ada duit karena dapat royalti. Ini kita lihat teman-teman ya, kita lihat ini sangat fokus banget di karakternya si Harry Potter, dan kita lihat karakter pendukung di belakang cilik mentik nih ya. Kelihatan ya. Nah, ini mereka main skalanya ekstrim banget nih, sampai bahkan nggak kelihatan ya. Nah ini Harry Potter ya, ini disebut dengan pop art bagian sini teman ya, ini ada pop art. Jadi ini adalah semacam special offer atau penawaran spesial kepada mungkin konsumennya, beli 2 dapat 1, mungkin dapat poster atau mungkin dapat CD dan sebagainya. Pop up biasanya warna pop up itu lebih kontras karena dia jarang banget dapatnya, di sini dapat, di besok enggak, jadi kadang dikasih penanda bahwa ini edisi spesial, maka warnanya kontras dari warna yang lain. Di sini kontrasnya adalah warna kuning ya. Oke, kalau yang lain ini adalah titelingnya. Ini kita lihat warnanya cukup menutup dari apa namanya judulnya. Jadi ini karakternya tertutup oleh menutupi dari judulnya, cukup bagus banget. Ini disebut dengan title tag. Jadi apa aja sih yang dibahas di majalah Popcorn ini gitu ya. Ini ada edisinya, ini adalah jadi rubriknya, sub rubriknya. Misalkan ada review tentang film, ada masif preview isu, ada apa yang kita bahas di sana gitu ya. Ini ada seperti ini. Contohnya cukup bagus banget ya, dengan point of interest dari si Harry Potter. Jadi ketika kita lihat si Harry Potter ini ya, ketika kita melihat dari misalkan kita pergi ke Gramedia, melihat majalahnya jelas, oh ini majalah yang akan bahas paling utama adalah ngomongin tentang Harry Potter. Selanjutnya kita lihat majalah sini ya. Ini majalah Better Business, kita segmentasinya teman-teman udah tahu ya dari sisi membuat tipografinya ya.
tipografinya cukup kaku ya, dengan modelingnya berupa seorang ibu pengusaha. Saya kira ini Anda udah tahu bahwa ini adalah segmentasi majalah untuk menengah ke atas. Kita lihat dari sisi modeling sama permainan tipografi sama desain layoutnya. Ya, ini cukup bagus banget ya, pas banget. Ini center of interest-nya dari seorang pengusaha, dimana bahkan modelingnya menutupi dari tipografi judul majalahnya. Ya, tapi orang akan ngerti bahwa ini adalah majalah Better, dimana bahas tentang bisnismen ataupun tentang terkait dengan dunia bisnis ya. Ini ada pop-up-nya bagus banget, ada subrubriknya, ini apa yang dibahas dari pokok utama dari majalah di situ. Ini ada barcode namanya ya, barcode. Teman bisa buat ini di Corel, ada barcode readernya. Serta yang lain juga. Ya, kita coba lain ke yang lain. Ini ada majalah cukup bagus banget ya, center-centernya jelas. Tapi ini resiko ya, teman-teman ketika membuat sebuah majalah, ketika modelingnya menutupi dari titel dari majalahnya, hati-hati ya, agar tidak orang ambigu. Contohnya kan ini majalah Inch ya, tapi kalau kita nggak ngerti ini majalah Ine gitu ya. Karena ini C-nya hampir mirip dengan E, tapi nggak apa-apa. Dan juga oke, cukup bagus, cukup bagus banget ya. Saya yakin teman-teman tahu ini siapa ya, ini Pak Jokowi. Bukan, ini adalah si Obama. Oh bukan, ini adalah si Trump ya. Banyak banget meme-memenya, cukup bagus banget ini ya. Bahkan si Trump ini, kalau orang bilang beli dua dapat satu ya, karena si Trump ini kan ikonik banget, dan dia jadi kayak salah jadi center of interest, tapi juga bisa melihat judulnya ya, titel dari majalah. Jadi seolah jadi dua ya, dapat dua center of interest. Ini bagus banget, tapi ini juga susah buatnya ya. Ini sangat jeli banget desainernya. Oh ya, teman-teman juga harus tahu bahwa desainer untuk majalah layouting itu punya desainer sendiri, khusus cover. Jadi dia kayak senimannya untuk membuat cover. Jadi jangan abaikan seorang desainer cover. Jadi tidak semua, nanti ada pembagian timnya ya. Yang lagi juga cukup bagus ini majalah Novel. Saya punya majalahnya, bagus banget majalahnya. Saya akui ini susah banget nyarinya. Novel ini majalah, kita lihat ya, bahkan center interestnya dia sampai tenggelam. Jadi dia, kita lihat dapat dua ya, The Novel untuk judulnya, bahkan modelnya pun biar orang tertarik dia dibuat seolah tenggelam, tidak full tadi seperti ini si Donald Trump ya. Dia terlihat full tapi dia sedikit tenggelam, jadi kayak mau kemakan ke bawah gitu ya. Dengan judulnya dia ada yang dibahas adalah figurnya ada Adam Tensta gitu ya. Cukup bagus banget, dan teman-teman lihat ya. Ini penuh makna banget ya. Kita lihat ini figurnya apa? Ternyata adalah batik teman-teman ya, luar biasa. Figurnya adalah batik, dan karena batik tulis ya, dibuat secara manual, mesti dia nggak center, maka lihat dia juga nalnya pun nggak center. Sebegitu detailnya sebuah desain cover ya. Next lagi ya, ini juga bagus, Vanity Fair, istimewa banget ya, luar biasa. Nah, ini ada Matt Damon ya, teman-teman yang tahu Matt Damon, ini satu bintang yang luar biasa. Dia juga ini Matt Damon ya, bukan Matt Damon tapi Matt Damon ya, di film Jason Bourne, ada di Green Zone dan sebagainya. Ini pas banget karena Vanity Fair-nya nggak juga menertib dia, tapi dia tetap bisa desain interest ya, dengan tatapannya seperti ini. Permainannya cukup bagus, abu-abu, dengan didukung dengan si talent atau modelnya menggunakan kostum yang hampir sama abu-abu gitu ya. Oke, next di sini cukup bagus banget. Nah, besok kita teman-teman melakukan proses approval untuk sebuah desain cover. Nah, bahkan besok ketika kita sudah mulai presentasi untuk final project majalah teman-teman, nah Anda bisa membuat klasifikasi seperti ini. Misalkan kenapa sih fontnya, tipografinya kelas ini menggunakan warna seperti ini, maknanya apa, jadi dibahas. Ini pembahasan secara profesional seperti ini. Bahkan kenapa pakai warna kuning, kenapa fontnya seperti ini ya, ini kenapa gedenya seperti ini, dan kenapa modelnya seperti ini, Anda bahas. Ini Anda seperti ini biaya Anda approval ketika Anda sudah punya tim bekerja secara profesional. Nah, oke, seperti ini juga boleh ya. Nice, cukup bagus majalahnya, satu interestnya. Ini juga seperti yang bisa saya sampaikan. Iklet ya, majalah Legend, saya juga koleksi ini ya, luar biasa banget. Oke, juga bagus ya. Amikom kemarin sudah ingin membuat ensiklopedia sejarah Amikom ya, tunggu aja teman-teman. Ini saya baru proses dengan tim ya untuk membuat. Jadi sejarah Amikom berdiri mulai dari peletakan batu pertama sampai dari awal mula ide sampai sekarang Amikom
punya 7 gedung, OTW 8 gedung ya, dan dengan banyak cabang ya. Kita akan bahas di sana besok ya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk proses pembuatan cover dari sebuah majalah. Besok minggu depan kita membuat step by step bagaimana membuat cover majalah, teman-teman ya. Jadi kita buat cover majalah ya, habis itu kita sudah mulai outing ke dalam. Ya, nanti sebelum sana, teman-teman, untuk saya kira untuk materi cropping bisa kita pelajari sambil jalan ya. Karena cropping cukup simpel, teman-teman ya. Bisa teman-teman improve sendiri, belajar di rumah, atau mungkin kita sampaikan materinya. Terima kasih teman-teman atensinya untuk minggu ini. Akan saya sampaikan untuk sosialisasi dari Final Project by Group untuk tugas akhir dari mata kuliah kita desain grafis. Teman-teman, terima kasih atensinya. Dari saya gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.